pemenang kategori CEO of the Year. Pemenangnya adalah Bapak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Selamat kami ucapkan kepada Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara PLN, Bapak Darmawan Prasojo sebagai pemenang kategori CEO of the Year. Sekali lagi sebuah kebanggaan bagi saya, Bram, karena pernah menginterview beliau dan sekali lagi juga terlihat ya visi misinya untuk PLN ke depannya. Kami persilakan kepada Bapak Darmawan untuk acceptance speech-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Khairul Tanjung, CEO dari City Corp. Award ini kelihatannya salah sasaran, Pak. Karena di awal kami menerima amanah ini ada arahan dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir yang luar biasa. Arahan beliau sangat simpel, Pak Darmo, ini kondisi COVID-19, tolong dilakukan transformasi berbasis pada digitalisasi dan efisiensi. Nah, untuk itu kami melakukan digitalisasi pembangkit, digitalisasi transmisi, distribusi, sistem keuangan kami, sistem lelang kami, sistem pelayanan pelanggan kami, dan alhamdulillah PLN kali ini sistem keuangan kami jauh lebih efisien, sistem pelayanan pelanggan kami jauh lebih baik lagi, sistem lelang kami lebih transparan, kredibel, dan efektif. Dan tapi ternyata Pak Erick memberi arahan tambahan, Pak Darmo masih belum cukup gitu. Kami diminta untuk melakukan transformasi organisasi, yaitu holding subholding, sehingga arahan beliau jelas aset yang berserak, yang pengelolaannya itu masih terfragmentasi, tolong dikonsolidasi. Siap Bapak, kami laksanakan. Kemudian juga sistem pengadaan energi primer kami yang terbagi-bagi tolong dikonsolidasikan, dan juga bagaimana aset kami yang tadinya hanya untuk pelayanan listrik juga dilakukan untuk Beyond KWH. Hasilnya adalah kebetulan aplikasi kami itu dari arahan dari Pak Erick Thohir, dulu ratingnya 2,5. Yang download 500.000, yang uninstall 450.000. Alhamdulillah hari ini kami cek yang download dalam 9 bulan menjadi 35 juta download. Dan scoringnya 4,9, yaitu di dalamnya bisnis pelayanan pelanggan yang tadinya berbelit kompleks kami bongkar, kami ringkas, kami sederhanakan dan lain-lain. Kemudian juga sistem keuangan PLN kali ini di tengah kondisi COVID-19 kami membukukan laporan keuangan terbaik dalam sejarahnya PLN. Kemudian dalam kondisi COVID kami berhasil mengurangi hutang kami 62,5 triliun dan mengurangi biaya OPEX kami 7 triliun hanya dalam 1 tahun begitu. Dan kami kontribusi kepada negara meningkat 6 triliun, sehingga dalam hal ini sebenarnya anugerah ini salah sasaran. Karena sebenarnya ini adalah kami di bawah arahan dari Pak Menteri BUMN yang luar biasa, kami melakukan perubahan sehingga perusahaan PLN ini yang tadinya perusahaan yang statik, yang backward looking, atas arahan dari Pak Erick berubah menjadi perusahaan dinamis yang forward looking, yang berbasis pada teknologi inovasi. Kemudian juga di tengah transisi energi kami mengubah ini juga menjadi kesempatan. Di masa lalu PLN itu our main job is to provide electricity. Tapi di masa depan our main job is to take care the environment. What is electricity is our byproduct, karena kita ada net zero emission by 2060. Sehingga dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih, ini adalah suatu cambuk bagi kami agar bekerja lebih baik. Terima kasih Pak CT, terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih hadirin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CNBC Indonesia Awards 2022 menganugerahkan penghargaan kepada Bapak Erick Thohir. Kita berikan apresiasi yang luar biasa, dan berikutnya penghargaan diberikan langsung oleh Bapak Khairul Tanjung
kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu terima kasih Pak Khairul CNBC yang mempercayakan penghargaan ini kepada saya. Dan tentu ini hasil kerja para direksi dan komisaris BUMN. Berdiri coba. Nah, tidak mungkin hasil ini tidak tercapai tanpa kinerja mereka dan tentu para wamen saya dan tim di kementerian yang sudah benar-benar menjaga bagaimana transformasi BUMN ini. Tidak mungkin transformasi BUMN terjadi tanpa dua transformasi besar. Satu people-nya, manusianya. Dan yang tidak kalah penting sistemnya. Kita akan tumbuh 5%, middle class kita akan terus meningkat didasarkan dua kekuatan. Sumber daya alam yang harus kita hilirisasi dan industrialisasi. Bagaimana kita memonetisasi digital ekonomi dan industri kreatif kita berdasarkan market yang potensi dan juga industri kesehatan. Dan kami di BUMN ditugasin apa? Menjaga kemandirian yang namanya pangan, energi dan juga kesehatan. Dan insya Allah penghargaan ini merupakan amanah yang saya akan jaga dan pasti Pak Khairul saya lempar lagi ke direksi BUMN. Kalau tahun depan penghargaannya lebih jelek dari ini jumlahnya, saya catat. Nah, siapa suruh dapat penghargaan kebanyakan tahun ini ya. Nah, jadi dan saya juga berterima kasih Pak Khairul memberikan kepercayaan kepada saya hari ini mendapatkan penghargaan. Terima kasihnya ada dua. Satu, Pak Khairul yakin dengan kepemimpinan saya karena sebelum saya diberikan saya tanya, Pak Khairul ini nggak ada hubungan dengan BUMN kan? Tidak. Tapi berdasarkan leadership dan juga transformasi yang dilakukan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih Pak Khairul. Dikasihnya tahun 2022. Kalau 2024 persepsinya beda Pak Khairul. Saya diberikan lebih karena politis bukan karena profesionalisme.